sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersama kami program 1 RRI ND, kami mengudara di 100,5 FM. Dan Florata sore ini saya Leli Kara bersama operator studio Wanda sebagai operator studio menemani sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk program acara UMKM Bicara. Dan pendengar, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Dan di tengah tantangan perkembangan pasar digital, persaingan produk hingga perubahan pola konsumsi masyarakat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan juga berkembang agar mampu naik kelas dan juga memiliki daya saing yang lebih kuat. Namun di sisi lain pendengar, UMKM NTT memiliki potensi luar biasa, mulai dari produk kuliner, kemudian tenunan, kopi, hasil pertanian, hingga ekonomi kreatif yang memiliki ciri khas daerah dan nilai budaya yang cukup kuat. Dan yang dibutuhkan saat ini bukan hanya semangat usaha, tetapi juga strategi, kemudian pendampingan, akses pasar, inovasi, dan juga kolaborasi. Lalu bagaimana mendorong ekonomi, maksud kami UMKM di NTT, supaya tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan juga bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Dan untuk membahasnya, sore hari ini kita sudah bersama narasumber kami, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bobi Lianto. Pak Bobi, selamat sore. Selamat pagi. Pagi waktu. Guten Morgen. Guten Morgen. Oke, ini jauh-jauh tetapi masih menyempatkan waktu begitu ya, sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk bisa bergabung dengan berbagi bersama pendengar RRI. Terima kasih sekali Pak Bobi sudah meluangkan waktu di kesempatan sore hari ini dan pagi waktu di sana begitu ya Pak Bobi ya. Nah, ya, di sini jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya, ND saat ini Wita jam 4 lebih 15 menit begitu Pak Bobi. Kita ngobrol begitu ya Pak Bobi ya sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tapi sayang sekali sambungan telepon kami dengan Pak Bobi terputus. Kami akan mencoba menghubungi kembali Ketua Kadin NTT Bobi Lianto. Selamat sore kembali Pak Bobi. Ini sempat terputus begitu ya. Baik, Pak Bobi, bagaimana Anda melihat kondisi dan juga perkembangan UMKM di NTT saat ini? Oke, suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak Bobi, sangat clear. Saat ini saya sedang berada di kota Zurich, jam 10.15 dan kondisi sedang hujan. Jadi tentu itu sebenarnya gitu ya. Saya bisa menjawab kondisi UMKM kita. Tentu kita terus mendorong supaya UMKM kita bisa bangkit. Dan salah satu penunjang adalah sebenarnya dengan adanya industri pariwisata yang berkembang, dan kita harapkan dengan kemajuan teknologi saat ini, maka kita para UMKM dapat menggunakan sepenuhnya teknologi, media sosial, platform-platform digital
untuk dapat juga memasarkan produk-produk, dan itu melihat dari uh, ya setiap hari, setiap kota, setiap daerah tentu beda-beda dengan masing-masing, dengan ciri khasnya masing-masing. Ya, tetapi dengan kemajuan teknologi ini kita bisa mengikuti update juga perkembangan yang kita butuhkan pada hari-hari. Dan saya lihat sebenarnya itu UMKM kita terus berkembang, mulai dari produk lokal kita, mulai dari komoditi-komoditi kita yang mulai kita dorong kepada industri kecil untuk diproduksi produk-produk untuk menambah added value dari komoditi kita. Jadi begitu. Oke, jadi cukup berkembang begitu ya Pak Bobi ya, Anda melihatnya UMKM yang ada di kabupaten, maksud kami di provinsi NTT. Nah, di antara begitu banyak yang berkembang masih ada juga begitu ya Pak Bobi ya, ada UMKM yang baru saja merintis dan ini tentunya banyak sekali hal yang harus mereka pelajari, banyak sekali hal yang harus mereka perbaiki begitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa juga UMKM yang sudah cukup lama begitu ya beroperasi di NTT, tetapi masih juga banyak sekali UMKM yang masih mengalami tantangan untuk bisa berkembang menuju cita-cita yang kita harapkan bersama begitu ya, UMKM maju begitu, UMKM luar biasa. Nah ini tantangan terbesar menurut Anda nih Pak Bobi ya, tantangan terbesar yang membuat masih ada beberapa UMKM di NTT ini sulit untuk naik kelas begitu Pak Bobi? Ya, sebenarnya pemerintah telah banyak melakukan intervensi, memberikan bantuan dukungan. Salah satunya sebenarnya kita tahu sekarang pemerintah dorong adanya KUR, ada kredit ya, di mana mendorong kita menjadi wirausaha mulai dari kecil, mikro, kecil, menengah, UMKM ya. Di mana bunga yang sangat murah sebenarnya 5%, dan juga sekarang itu ada KUR untuk peternakan itu cuma 3%. Untuk peternakan. Artinya apa? Pemerintah mau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya yang kelas bawah, itu untuk bisa mendorong menjadi pengusaha semakin banyak lagi, karena dengan bunga yang murah itu kesempatan untuk berusaha lebih ringan harusnya. Nah, tetapi tentu tantangan kita, apapun kalau kita memulai dengan kredit pinjaman, ya tetap itu kan ada bunga, ya ada bunga, dan tentu semuanya ada risiko, ya apapun pasti ada risiko. Kebanyakan juga dari UMKM kita banyak yang mengetahui bisnis ini bukan hanya tentang membuat atau memproduksi atau membuat satu produk, gitu ya. Tetapi juga harus berkembang dan mengerti pasar. Kira-kira pasarnya mana yang bisa dipasarkan, pemasarannya lewat apa, lewat media sosial ataupun mencari market-marketnya. Nah ini yang perlu juga jadi satu kesatuan dari satu UMKM itu. Kalau kita sebut atau industri kecil, kalau dia membuat produk, bukan hanya tentang membuat satu produk atau membuat satu produk, tapi bagaimana memasarkannya, menjualnya konsisten untuk dapat terjual. Nah ini juga menjadi pertimbangan. Oke. Jadi kadang-kadang itu Pak Bobi ya, kadang-kadang memang mudah untuk membangun atau membuka sebuah usaha kecil, menengah,
ya, mikro, kecil, menengah. Tetapi yang paling sulit itu adalah bagaimana harus bertahan dengan usaha yang sudah kita dirikan tadi, begitu ya Pak Bobi. Ada banyak hal tadi Anda sampaikan bahwa harus pintar-pintar membaca peluang, kemudian target penjualannya itu kemana, bagaimana mengatur keuangan, ini juga penting begitu ya Pak Bobi ya. Nah, seberapa penting inovasi dan juga kreativitas untuk meningkatkan daya saing UMKM saat ini supaya bisa bertahan begitu ya, tidak hanya seumuran jagung terus akhirnya gulung tikar begitu Pak Bobi. Ya, betul. Jadi seorang businessman Hmm. sebelum memulai usahanya, dia harus terus melakukan survei. Hmm. Sehingga dia melakukan visibility study, dia menghitung, memprediksikan kira-kira produk ini bagaimana responnya di pasar, Hmm. apa persaingannya, bagaimana harganya di compare dengan pasar, dan dia harus mengetahui kebutuhan pasar atau yang diinginkan sehingga bisa menyesuaikan. Jadi bukan hanya tentang produksinya, tapi memasarkan. Dalam memasarkan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentang produk ini pasar, mengetahui market share, kemudian juga bagaimana packagingnya, ya bagaimana memasarkannya Hmm. melalui media sosial atau uh, platform-platform digital, Ya. ataupun di mana market membutuhkan, kira-kira begitu. Jadi Hmm. seseorang yang memulai itu dia harus bisa merasakan apa yang dibutuhkan pasar. Jadi bukan kita Oke. membuat produk yang kita mau saja, Hmm. tapi yang Hmm. diterima oleh pasar. Iya, iya. Nah, selain itu, Hmm. kita juga bisa menemukan bahwa kalaupun pasar kita tidak di sini, kita Hmm. mesti cari di mana yang membutuhkan itu. Ya. Ya, di mana kira-kira membutuhkan. Jadi itu memang insting entrepreneur akan berproses semakin dia memulai usaha. Kira-kira begitu. Oke deh. Banyak pelaku UMKM kita yang punya produk begitu bagus dan juga bermutu ya, tetapi kendalanya adalah bagaimana cara memasarkan. Ini seperti apa strategi nanti akan dibagikan oleh Pak Bobi Lianto, Ketua Kadin NTT untuk kita. Tetapi setelah kita nikmati satu nomor lagu, Pak Bobi, ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Pak Bobi yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk bisa berbagi dengan pendengar kami di program acara UMKM Bicara. Kami minta Pak Bobi untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah nomor-nomor lagu berikut. Oke, thank you.
Kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan saya masih dengan narasumber yang sama Pak Bobi Lianto, Ketua Kadin NTT yang akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana strategi mendorong UMKM NTT ini supaya naik kelas dan juga berdaya saing begitu ya. Beberapa poin tadi sudah dibagikan, sudah disampaikan oleh Pak Bobi di kesempatan sore hari ini. Kami sudah tersambung kembali dengan Pak Bobi Lianto. Pak Bobi, selamat sore kembali. Selamat sore. Oke, baik. Sayang sekali jaringan kita ini ya. Sambungan telepon kami dengan Pak Bobi terputus lagi pendengar RRI dan Pak Bobi. Oke, sayang sekali. Putus nyambung terus ini ya. Saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu kembali untuk Anda pendengar RRI yang masih terus stay tune bersama kami di program 1. Untuk program acara ini UMKM Bicara kami hadirkan sampai pada pukul 16 waktu Indonesia. Maksud kami 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore di sana, selamat pagi di sini. Selamat pagi di sana dan sore di sini ya. Mudah-mudahan clear sampai dengan pukul 17 nanti Pak Bobi. Kurang lebih 27 menit lagi kebersamaan kita untuk program acara UMKM Bicara. Baik, seperti yang tadi sempat saya tanyakan Pak Bobi, bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM kita agar pemasaran mereka itu bagus, memenuhi permintaan pasar begitu. Barang-barang yang mereka produksi ini laku terjual begitu Pak Bobi. Silakan. Ya. Jadi memang ini kalau kita tentu kita harus lihat dulu produknya apa. Karena UMKM yang dimaksud UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Dan kita tahu dulu segmentasi produk yang dimaksud itu apa. Terus menyesuaikan marketnya, ya. Jadi ini berbeda-beda. Kalau umpama kita ngomong seperti kain tenun, kalau yang banyak dibuat produksi oleh ibu-ibu kita, ya, mama-mama di kampung, kita tahu bahwa kalau kain tenun, tentu kita harus mencari connection-nya, ya. Selain itu pariwisata, kita kan sangat bergantung pariwisata di mana kan datang dan melihat, membeli langsung sepatu tersebut ya kira-kira. Nah, kita cari keramaian di mana turis itu. Tapi kita juga minta melalui perbankan, kalau mereka memberikan pinjaman atau kur atau lain, mereka juga membantu mencari market pasar bagi kita. Nah, selain itu kita juga pikirkan bahwa jangan kita berharap pada pariwisata di mana setiap orang datang. Tetapi bagaimana kalau produk kita mulai pasarkan, ya, mencari connection di kota lain, di kota besar,
ataupun desainer ataupun supply kepada selain toko-toko souvenir, ya. Kemudian mungkin bahkan bisa kita mencari pasar ke luar negeri sekalipun, ya, karena itu diminati oleh orang di luar. Kira begitu. Nah, saya berpikir bahwa jadi memang semua itu masing-masing sesuai dengan produk dan ininya masing-masing, ya. Kalau selain kopi, ya, contoh kopi kita bisa kembangkan selain membuat brand kopi itu sendiri, kemudian mensuplai kepada kafe-kafe, semakin mencari supplier ke kafe-kafe, buyer kafe-kafe, ya itu bisa di dalam negeri, atau di luar kota, dalam kota, ataupun supply ke pabrik-pabrik, kira-kira gitu. Nah, jadi tergantung kepada produk kita sendiri ini. Pertama, kita mesti mencari marketnya dengan caranya adalah merasakan sebagai orang yang membutuhkan ini. Kita mesti tahu kalau dalam bahasa Inggris itu gini, taste what they taste, ya, feel what they feel. Kita mesti bisa merasakan apa yang mereka rasakan, yaitu market yang membutuhkan ini. Merasakan, mencoba apa yang mereka rasakan. Contohnya kalau market kita orang bule, kan banyak sekali orang bule datang ke NTT, terus lihat kain tenun, mereka suka sekali dengan ini karena handmade buat. Nah, harusnya market di luar negeri itu bagus. Nah, cuman bagaimana menembusnya itu benar. Kalau zaman dulu akan sangat sulit. Zaman sekarang sebenarnya ada diaspora kita di luar negeri, kita bisa media sosial, kita bisa berkoneksi langsung, ya, terus mencari, terus mengkonek kepada diaspora kita, dan coba untuk menawarkan kalau ada yang bisa membantu itu. Bahkan sekarang kita punya KBRI atas perdagangan kita di negara-negara luar. Itu kita bisa tawarkan. Seperti apa yang saya lakukan, kali ini saya pergi ke Eropa, saya keliling beberapa negara, mulai dari Prancis, ya, Paris, kemudian ke Swiss hari ini, kemudian saya lanjut ke München, ke Germany, saya pergi ke Belgia, dan lanjut ke Amsterdam. Nah, setiap kota ini saya mengunjungi rata-rata KBRI-nya, Kedutaan Republik Indonesia. Saya bertemu dengan atasnya perdagangan di sana untuk coba membuka komunikasi produk-produk NTT, di mana karena mereka biasanya punya yang namanya ITPC, ya, atau juga House of Indonesia, di mana di situ bisa kita titipkan produk-produk kita untuk mengenal Indonesia yang bagian kita. Nah, itu yang saya selalu lakukan, dan saya selalu bawa produk-produk NTT seperti coklat gaurang, kemudian kopi, ada kopi Jao, ada kopi Sombra, ada kecap Malada, dan Kupang. Oke, sayang sekali terputus lagi. Tapi memang sekarang dunia sudah begitu terbuka ya, dengan zaman era digital saat ini sudah memberikan peluang besar untuk para pelaku UMKM bisa memasarkan produk-produknya melalui marketplace, kemudian melalui sosial media begitu ya, untuk memperkenalkan produk-produk ke masyarakat umum, tidak hanya untuk masyarakat NTT tetapi di luar NTT, bahkan di luar Indonesia. Ini sangat peluang sangat besar begitu ya. Jadi mari kita memanfaatkan peluang itu untuk bagaimana memperbaiki produk kita agar bisa lebih diterima oleh pasar, dan seperti yang tadi ditekankan oleh Pak Bobi Lianto bahwa sebagai pengusaha kita tidak memproduksi produk itu sesuai keinginan kita, tetapi kita harus mengikuti pasar begitu ya. Apa maunya pasar begitu. Nah, untuk ketenunan ini menjadi produk andalan kita orang NTT. Kita punya tenunan yang bagus-bagus dan sangat diminati oleh masyarakat luas.
Nah, ini juga peluang untuk kita bagaimana kita harus tahu dulu nih yang diminta oleh bule-bule itu tenunan seperti apa. Kita harus membaca peluang itu ya, sehingga produk-produk kita bisa diterima oleh kalangan luas. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Pak Bobi Lianto. Pak Bobi, selamat Ya, pagi dan selamat sore untuk waktu ND. ya, halo. Oke, ini tadi sempat terputus nih Pak Bobi ya obrolan kita. Masih dengan strategi-strategi yang sering dilakukan untuk bagaimana UMKM kita, UMKM NTT ini terus berkembang begitu, terus naik kelas begitu Pak Bobi. Tadi juga sudah sebagian Anda jelaskan bagaimana sebagai pengusaha itu harus mengikuti pasar begitu ya, peluang, dan kita sudah dunia sudah sangat terbuka begitu ya dengan media sosial, dengan platform digital. Ini kita bisa memasarkan produk-produk kita sehingga produk kita tidak hanya dikenal di ND saja, di Flores saja, di NTT saja, Indonesia saja, bahkan ini bisa sampai ke luar negeri begitu ya, sampai ke dunia. Suara saya saja ini sore hari ini sudah sampai ke Prancis begitu ya Pak Bobi ya. Pak Bobi bisa dengarkan RRI ND? Oke, sayang sekali nih suara saya akhirnya terputus begitu ya. Pak Bobi, selamat sore Bagaimana? kembali. Oke. Tadi saya sedikit menarik kesimpulan begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bobi, bagaimana seorang pelaku UMKM itu harus berani untuk memasarkan produknya melalui media sosial, kemudian harus pintar membaca peluang, apa maunya pasar begitu ya, bukan maunya si owner begitu ya, tetapi ini maunya pasar seperti apa ya, saya harus memproduksi itu karena yang membeli ini banyak orang begitu ya. Ketika saya mulai memasarkan produk-produk saya sampai ke luar negeri melalui media sosial atau platform digital, bukankah seperti itu Pak Bobi ya? Suara saya saja bisa sampai ke Prancis ini sore ini ya Pak Bobi ya. Betul sekali. Oke, mungkin tadi sempat terputus, ada yang mau disampaikan kembali nih Pak Bobi terkait dengan strategi seperti apa agar UMKM kita ini bisa naik kelas begitu. Ya, jadi memang yang pasti kita terus untuk tidak kenal menyerah, untuk Mm-mm. mencoba dengan segala macam cara. Ya. Tetapi cara berpikir itu harus penting, bukan hanya bagaimana kita menjual, tapi kita harus merasakan sebaliknya sebagai konsumen ya. Oh iya. Jadi kita mesti memikirkan bagaimana cara market berpikir, bagaimana cara konsumen berpikir. Jadi yang saya bilang itu bahwa bukan hanya tentang kita buat yang bagi kita ini barangnya enak atau bagus, Ya. tetapi sebaliknya orang yang membeli akan merasa bahwa produk ini bagus, kira-kira gitu. Oke, jadi maunya cara konsumen begitu berpikir ya. atau point of view kita harus bisa balik juga. Oke. Tidak dari hanya point of view kita, tapi harus dari point of view konsumen. Konsumen. Nah, memang setiap produk pasti punya ciri khasnya masing-masing. Ya, bahkan kalau kita supply ke daerah yang berbeda, bisa saja berbeda taste-nya. Ya. Artinya di negara-negara kita mau pasarkan di negara mana atau di kota mana, itu bisa saja ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, ya, kurang begitu minat. Ya, kita harus terus bisa mencari pasar itu. Oke, sejauh ini Pak Bobi, peran Kadin NTT untuk mendampingi pelaku UMKM supaya bisa lebih berkembang, supaya lebih profesional di NTT ini seperti apa Pak Bobi? Ya, salah satunya kita itu mencoba menghadirkan beberapa hal yang bisa membantu sektor UMKM ini. Contohnya, kita tahu pertama adalah packaging produk. Kita dulu produk kita cukup lemah. Kenapa lemah packaging kita? Karena packaging kita itu cost-nya tinggi. Produksinya packaging kita itu mostly dari Jawa. Akhirnya kita Kadin buat yang namanya beta print. Beta print itu ada di Kupang, ada di Labuan Bajo saat ini, di mana ini kita membuat packaging untuk UMKM. Itu tidak perlu pesan jauh-jauh sampai di Jawa, cukup ada di kota kita dan jumlahnya juga tidak harus begitu-begitu banyak ya. Kalau nggak dulu UMKM kita kalau pesan harus sekaligus packaging harus 10.000, 20.000 atau harus ribuan packagingnya sehingga
mereka akhirnya investasi terbesar uangnya itu udah mati lama dulu di packaging. Ya. Mereka harus stok packaging. Nah, dengan adanya Beta Print, ya mereka cukup printingnya di Kupang atau di Labuan Bajo, dan juga bahkan mereka punya pilihan kalau jumlahnya masih mau coba-coba. Mau coba berapa banyak dulu, mau 20 dulu, mau 50 dulu, mulai 100 dulu, sehingga mereka mesti ngetes pasar, kira-kira Pasar gitu. ya. Nah, banyak yang mereka sudah cetak banyak, ya datang berdus-dus packagingnya, tapi begitu sampai di Kupang, sampai di ND, sampai di ini, begitu dipasarkan rupanya kurang diterima baik. Terus ada perubahan desain dan lain-lain. Akhirnya mereka buang-buang di packaging, kira-kira gitu. Jadi investasi packaging aja sudah cukup memberatkan. Nah, kita hadirkan salah satunya Beta Print. Beta Ya. Print. Kemudian kita juga melalui Kadin terus mencoba mencari dan juga siap mementor para UMKM yang mau naik kelas sebagai bapak asuh, ya, dan mereka bisa menghubungi kadin-kadin kita setempat di mana mereka mencoba untuk memasarkan produknya mungkin ke nasional ataupun ke internasional. Seperti yang saya lakukan kali ini, sebenarnya saya membawa sama saya itu halo? Iya ya, silakan Pak Kadin. Membawa produk-produk NTT, produk UMKM kita, coba pasarkan ke pasar Eropa. Walaupun belum semua tembus, tapi ada sudah 1-2 produk yang bisa masuk dan kita uji coba jual, dan itu ya ada satu langkah berani sebenarnya yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa, bukan hanya produk-produk di Jawa saja, tapi NTT pun bisa menembus pasar dunia. Gitu. Oke, jadi banyak hal begitu ya yang sudah dilakukan oleh Kadin NTT untuk bagaimana membantu pelaku UMKM, mendampingi pelaku UMKM yang ada di NTT. Pak Kadin, potensi unggulan NTT ini kira-kira apa menurut Anda begitu? Potensi unggulan kita di NTT. Jadi kalau kita bilang NTT karena kita kan luas sekali dengan 22 kabupaten kota. Tentu kita masing-masing daerah dengan kekuatannya masing-masing. Kita sebut saja Ibu di ND ya, Flores. Flores itu subur dan juga beberapa komoditi terkenal. Tentu salah satunya kopi, ya kopi. Itu punya pasar yang sebenarnya sangat menjanjikan karena kopi ini diterima di seluruh dunia. Seluruh dunia pasti minum kopi. Nah, bagaimana komoditi kita ini dilakukan added value atau nilai tambah, bukan hanya jual biji kopi saja, karena sebenarnya saya tahu bahwa di Starbucks itu mereka juga membeli banyak kopi dari Manggarai, Manggarai Timur, dari Bajawa, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa naikin dengan punya brand kita masing-masing dari daerah. Nah, itu contohnya di Flores dan juga masih banyak lagi seperti kacang mente dan lain. Itu kalau kita ngomong komoditi. Di rote, di sabu, rumput laut, ya itu salah satu kekuatan kita. Ada garam, ya itu juga cukup menjanjikan. Dan kalau secara umum kita itu memiliki kekayaan budaya bahasa, dan ini sebenarnya menjual dari sisi pariwisata. Saya kasih contoh ya, saya saat ini sedang berada di Switzerland, ya di Swiss orang tahu, di mana di Swiss itu dia tidak punya bahasa asli, tidak ada namanya bahasa Swiss. Yang ada adalah di daerah Swiss yang berbatasan dengan Jerman, mereka pakai bahasa Jerman. Daerah Swiss yang berbatasan dengan Prancis, mereka pakai bahasa Prancis. Yang berbatasan dengan Italia, mereka pakai bahasa Italia. Nah,
maksud saya, begitupun di Belgia. Belgia tidak punya bahasa Belgia. Belgia karena dia berbatasan dengan Belanda, Perancis, maka dia pakai dua bahasa itu. Belanda, Perancis, ya. Jadi hanya perbedaan di slang. Tapi bahasanya sama. Itu juga menjadi kekuatan bagaimana mereka dipersatukan ya. Tetapi waktu saya cerita tentang Indonesia, bahkan NTT, kita punya 22 kabupaten kota, tapi kita punya lebih dari 70 bahasa resmi daerah kita. Di ND bahkan punya beberapa bahasa. Setiap kabupaten punya beberapa bahasa. Kultur dan budaya yang berbeda. Dan ini adalah kekuatan bagi setiap kita sebenarnya. Kekuatan di dalam budaya memperkenalkan pariwisata kita. Nah, sehingga kita bagaimana pinter-pinter bisa menjual kekayaan yang kita punya ini. Sehingga dapat kita promosikan bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya, itu pasti akan menarik pasar pariwisata. Dan kalau pariwisata kita bagus, ini akan menjadi motor yang menggerak tentu UMKM kita juga. Semakin banyak orang datang, itu akan membawa tentu devisa. Ya. Dampaknya ke pelaku UMKM juga, ekonomi masyarakat juga. Betul. Begitu ya Pak ya. Oke. Ya. Baik. Pak Bobi, sebelum kita akhiri obrolan kita sore hari ini, apa harapan Pak Bobi sebagai Ketua Kadin NTT begitu ya, untuk masa depan UMKM di NTT ke depannya? Ya. Tentu harapan saya bahwa kita semua tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, salah satu tentu lewat bahasa, ya kita belajar karena kita mau masuk mempelajari negara orang, mempelajari market internasional, kita juga harus bisa belajar adat budaya, bahasa, dan mengerti. Sehingga kalau kita mau go internasional, ya kita bisa buka lewat internet, kita bisa worldwide, semuanya kita bisa buka. Tapi kalau kita paham bahasa, kita terus belajar lah. Kalaupun belum bisa bahasa Inggris, sekarang teknologi bisa membantu kita untuk translate dan lain-lain. Intinya kita terus belajar dengan teknologi sehingga kita bisa paham dan mengerti apa yang dibutuhkan market kita. Ya. Saya berharap kalau kita semua bisa memainkan media sosial kita untuk mempromosikan tentang daerah kita, kekayaan kita kepada sampai ke luar negeri melalui media sosial salah satunya, maka itu mengundang sebenarnya semakin banyak orang yang mau datang ke daerah kita juga. Termasuk dengan mempromosikan bahwa kita memiliki komoditi-komoditi yang hebat, bagus, dan produk-produk yang baik dari daerah kita. Itu salah satu mempromosikan daerah kita. Oke. Baik Pak Bobi, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND, sukses terus. Kami RRI ND siap untuk update begitu ya terkait dengan usaha-usaha dan juga komoditas-komoditas unggulan kita yang kemudian ini bisa go abroad begitu ya, bisa ke luar negeri, bisa diterima di pasar luar negeri begitu Pak Bobi. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Baik, terima kasih, salam dari Swiss, Guten Morgen, thank you, Tuhan berkati. You're welcome. Sekali lagi, selamat sore. Baik, terima kasih.